Oke, terima kasih pada pembawa acara ya. Anak-anakku sekalian, terima kasih. Bapak mungkin sebagian di MPLS ini tentang pola ramah anak ya. Masih semangat? Coba mana suaranya ya. Mudah-mudahan suaranya bisa kedengaran sampai ke sekolah tetangga kita ya. Kalau Bapak bilang SMK apa? Bisa. SMK apa? Yang kedua? Oke, SMK Maja bisa hebat. Oke. Kita coba ya. Oke. Selamat siang. Bagus, terima kasih. Berarti suaranya jangan lupa ya, ketika Bapak menjelaskan ini jangan sampai ada yang ngantuk ya. Bapak juga sama, ini waktu-waktu rawan ini ya. Makanya sebelum ke materi nanti Bapak menjelaskan, kita stretching dulu ya. Silahkan tangannya diangkat. Terus semua, tidak ada yang tidak melakukan ya. Siap, Bapak hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Turun. Sekarang silahkan pukul-pukul pipi kamu. Jangan ngantuk. Ya, mulai, cepat. Terus cepat, yang keras. Oke. Coba Bapak pengen tahu jurusan ATPH, mana acukan tangan? ATPH, wah mantap luar biasa ini. Oke, jurusan rekayasa perangkat lunak atau RPL, wah mantap, banyak cewek. Kemudian TKJ, mantap juga. Teknik audio video, oke ya. Bapak pengen dengar suaranya ya. Kalau Bapak nyebut jurusan ATPH siang, ya. ATPH siang ya, kemudian jurusan yang lainnya. Suaranya kita bandingkan, yang suaranya kurang keras nanti ada sanksi. Oke, siap. Siapkan suaranya ya, teriak yang keras. ATPH. Mantap. RPL. Lebih keras sedikit. TKJ. Lebih keras lagi ini. Nah, ini tap ya terakhir ya. Teknik audio video. Wah, mantap, bagus ya. Nah itu suara kamu benar-benar menggelegar. Nah ini contoh kamu sekarang sudah tidak putih biru lagi. Berarti kamu sudah putih abu. Cuman masa MPLS jadi tetap masih putih biru ya. Jadi oke. Baik. Bapak kebagian sekolah ramah anak, nanti dibantu sama operator. Silakan next. Nah ini biografi Bapak ya, yang belum kenal. Bapak asli orang Maja, dekat rumah, 5 menit juga tidak lah nyampe ke rumah ya. Nah ini profil Bapak suka bermain ya, namun nu senang ulir jeung Bapak. Nih, tapi ketika kamu belajar ya. Ini, oke. Next. Nah kemudian tadi udah jelas ada 4 jurusan yang kamu pilih di sini ya. Kamu harus bangga dengan 4 jurusan tersebut. Karena kita sebagai sekolah yang memang banyak peminatnya ya. Jadi peminat yang ke SMK sekarang kasih tepuk tangan ada 520 orang. Iya. Dibanding dengan sekolah tetangga kita lebih banyak ya. Oke, nah itu keunggulannya. Kemudian yang pertama ATPH, jelas tadi suaranya wah menggelegar ya. Kemudian teknik audio video. Kenapa Bapak rinci seperti ini ya? Yang pertama, lahir pertama di sini yaitu ATPH. Hidup ATPH. Oke. Bapak datang ke sini 2003 ya.
itu sekolah baru satu jurusan, baru ATPH ya 2003. Kemudian yang kedua teknik audio video, hidup TAP. Hidup TAP. Walah, suaranya kemana ini? Ya, itu berarti yang lahir kedua. Yang ketiga rekayasa perangkat lunak. Hidup RPL. Kemudian yang ketiga TKJ. Ya, bukan berarti TKJ tidak baiknya, tapi TKJ yang terakhir, tapi penggemarnya luar biasa. Hidup TKJ. Oke, bagus ya, tetap semangat. Oke, next. Oke, nah ini tentang sekolah ramah anak ya. Jadi sekolah ramah anak ini yaitu walaupun lembaga sekolah ya yang sudah barang tentu orang tua kalian menitipkan ya, menitipkan kepada kita, kepada SMK Negeri 1 Maja, yaitu supaya menuntut ilmu di sini sesuai dengan jurusannya ya. Jadi kami di sini guru-guru beserta karyawan yang lainnya mengayomi kalian ya, yang ahli nanti di bidang pertanian ya, yang ahli nanti di bidang elektro, RPL dan TKJ ya. Jadi kamu harus betul-betul belajarnya sungguh-sungguh ya, tidak main-main. Oke. Nah, kemudian sekolah juga memfasilitasi kamu untuk mendapatkan penilaian ya, karena yang terutama SMK Negeri 1 Maja sekarang sudah menjadi sekolah pertama yang menggunakan kurikulum apa? Yang tahu? Kurikulum Merdeka ya. Jadi kamu juga nanti insya Allah kebetulan Bapak mengajarnya olahraga ya, mengajar olahraga, jadi nanti yang diajar Bapak itu nanti dipersiapkan untuk fisiknya lebih bagus dibanding dengan sekolah lain ya. Oke, ini sebagian dari SRA. Next. Nah ini ya, ini profil nanti ketika kamu belajar nah seperti ini. Bapak basicnya di olahraga ya, nanti kita belajar di lapang, ada yang di lapang dan ada yang di luar ya biasanya. Nah kemudian ini profil, kebetulan kemarin ada lomba ini yang berprestasi anak SMK, ini Piala Kemenpora ya, Piala Kemenpora itu dari ATPH, itu yang juaranya, dan juga putrinya dari ATPH ini ya. Oke, next. Yang berikutnya, yang kedua, usaha mewujudkan sekolah ramah anak perlu didukung berbagai pihak, antara lain keluarga, masyarakat. Sebenarnya merupakan pusat pendidikan terdekat. Begini maksudnya ya. Jadi selain belajar di sekolah, kamu juga di lingkungan keluarga tetap patuh ya. Patuh untuk mentaati orang tua. Jangan sampai begini. Ketika kamu di rumah mau berangkat, minta jajan, minta bensin, uang kuota dan lain sebagainya, kamu cium tangan ke orang tua ya. Di sekolah juga sama ya. Jadi kami di SMK Negeri 1 Maja ini juga sebagai orang tua ya. Jadi itu. Jadi sebagai orang tua nanti di sekolah. Jadi adanya kerjasama antara kami dan orang tua. Makanya ketika ada permasalahan baik di rumah ataupun sekolah, kita kerjasama. Apalagi nanti ada wali kelas ya. Dan kebetulan Bapak di sini alhamdulillah ya, selama hampir 20 tahun di sini ya mengajar, alhamdulillah kerjasama dengan orang tua itu sangat baik. Ya, next. Nah ini profil sebagian prestasi yang ada di SMK ya, yang minat ke Paskibra ini. Kebetulan tadi udah tampil di depan kalian ya ke upacara. Nah ini ketika mengikuti kejuaraan antar pelajar
sepulau Jawa dan Bali. Kita mendapatkan juara, alhamdulillah. Ya. Ini yang tim putrinya dan tim putranya. Ya. Nah, kemudian lingkungan memiliki dampak yang besar dalam membentuk karakter anak. Alhamdulillah di sini ya, SMK Negeri 1 Maja, lingkungannya Anda bisa rasakan ya. Walaupun kalian jurusan RPL, TKJ dan TAP itu boleh berkunjung ke jurusan ATPH. Dan kebetulan sekarang juga lagi lomba tingkat provinsi jurusan ATPH untuk lomba keterampilan siswa ya. Nanti kamu juga penerusnya ya. Nah, ini profil sekolah kita kalau dilihat dari atas ya. Kebetulan ini hasil karya dari Bapak Abdillah Sabik ini yang ada di depan. Nah, ini ya. Jadi ku Bapak diakomodir ya, dipinta. Nih, jadi kalian ini berada di bangunan yang sebelah sini, aula ya. Oke. Dan ketika itu masih ada pintu sebelah selatan. Sekarang ditutup satu pintu. Next. Kemudian kegiatan non akademis ini banyak ya. Kita kerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Polsek Maja. Kebetulan tadi juga selalu kita kerjasama. Kemudian ada kegiatan keagamaan dan lain-lain. Kebetulan Bapak tidak tampilkan semua ya. Karena nanti dibahas di ekstra kurikuler. Nah, ini yang keempat, SRA merupakan gagasan yang sangat luhur untuk mewujudkan sekolah yang terbuka dan melibatkan anak untuk berpartisipasi. Nah, gini, di SMK mungkin ya tidak asing lagi ketika kamu di SMP dulu atau di MTS. Keterlibatan kalian sangatlah penting bagi kemajuan sekolah SMK Negeri 1 Maja ini ya. Jadi yang terpenting di sini kamu bisa mengembangkan kreativitas. Yang suka di olahraga, ada yang suka futsal, ada, coba acungkan tangan. Tidak ada tahun ini yang suka futsal, baik putra maupun putri, acungkan tangan coba. Aduh, Pak Dendi tidak ada yang suka futsal ini. Kebetulan ini pelatihnya Pak Dendi nih ya. Pak Dendi melatih futsal putra putri ya. Jadi kalau kamu minat futsal itu nanti bisa diikuti di ekstra futsal. Ada yang bola voli ada? Suka bola voli? Satu orang, dua orang. Nah, oke, bagus. Ya. Bapak juga nanti turun di bola voli. Oke. Kemudian yang di basket ada. Yang karate. Kemudian yang paskibra, coba acungkan tangan. Ini biasanya SMP 3, SMP 4, SMP Maja, Hargapura 1, Maja 3 ada ya. Kemudian dan lain sebagainya nanti kita bahas di ekstra ya. Jadi ini gambaran bahwa kerjasama sekolah dengan orang tua ini sangat bermanfaat. Ya, next. Nah ini bagian dari kegiatan OSIS ya. Bagian OSIS ketika kemarin Bapak hampir 15 tahun di kesiswaan ya. Nah, ini kegiatan OSIS periode tahun kemarin. Tahun kemarin masih tersisa ada karena ada Covid ya. Dan kemudian ini kebetulan juara kedua ya tingkat Asia Pasifik ini anak elektro. Coba kasih tepuk tangan ya. Ini atas nama Ripki ya. Ada orang apa itu Cikaracak, ada dari Cikaracak. Nah, beliau dari sana ya. Itu mendapatkan medali perak perunggu kalau tidak salah, Pak Iki ya. Iya. Nah, kemudian kita juga memberikan penanganan kedisiplinan. Nah, ini salah satu contohnya, mungkin ada yang kenal ini ya. Jadi ketika kalian nanti indisipliner ya, datang telat, kemudian tadinya harusnya jam 7 datang lebih dari jam 7, nanti ada
sanksi, ya. Sanksinya mungkin seperti ini dan lain sebagainya nanti ada. Tidak diberitahukan semua, ya. Ini. Nah, kemudian sanksi ini itu mungkin berbeda dengan ketika kamu di SMP, ya. Karena anak SMK harus lebih kuat dibanding dengan anak-anak sekolah lain, ya. Karena begini, Bapak akan cerita sedikit. Anak ATPH mungkin kamu nanti fisiknya harus lebih bagus dibanding dengan yang lain, ya. Karena banyak kegiatan di lapangan, ya. Atapnya langit, ya. Atapnya langit berarti otomatis siap dengan cuaca yang panas, yang hujan, ya. Jadi fisiknya harus bagus. Oke. Kemudian RPL, kamu 6 jam di depan monitor, ya. Kalau fisiknya lemah, ya mungkin ketika melakukan praktek itu bisa saja jadi error, ya. Termasuk TKJ. Anak TKJ tidak ada putra, tidak ada putri ketika memasang jaringan WiFi atau sebagainya naik ke tower. Siap tidak? Anak TKJ siap tidak? Harus siap, ya, walaupun cewek naik ke atas, ya. Oke. Kemudian anak elektro, ceweknya ada berapa orang? Kalau tidak salah 8, ya. Oke. Sama juga, ya, praktek selama 6 jam dituntut untuk bisa menyolder, ya, atau menyambungkan tegangan atau arus listrik, ya. Makanya kenapa harus dicek buta warna? Semua jurusan bisa membedakan warna untuk tidak menjadikan salah ketika melakukan praktek, ya. Yang seharusnya kabel disambungkan merah dan merah, akhirnya karena buta warna sambungkan merah dan biru, ya. Itu akan menjadi patah, ya. Kemudian jurusan yang lain juga. Oke. Ya, berikutnya habis. Nah, ini profil kegiatan jurusan, silahkan, ya. Yang pertama itu ATPH, kebetulan ini lagi membuat bedengan untuk persiapan uji kompetensi, ya. Ini biasanya dilakukan di lapangan di sana, ya. Kemudian nanti bisa bercocok tanam baik di lapangan ataupun di dalam ruangan tertutup yang namanya kultur jaringan. Nah, ini, ya. Jadi sebagian seperti ini. Kemudian nanti ketika panen itu hasilnya bisa dijual, dikembangkan. Akhirnya kamu punya uang satu, ya. Jadi kamu punya uang satu nanti. Oke. Nah, kemudian yang elektro, ya. Ini yang elektro itu dilakukan waktu uji kom ini, ya. Jadi kamu nanti praktek dalam ruangan, satu tempat duduk satu orang, mejanya berbanjan atau panjang. Ini melakukan perakitan tentang alat-alat yang dibutuhkan di elektro, ya, seperti amplifier, sound system, lampu dan lain sebagainya, termasuk pemasangan instalasi listrik. Kemudian yang ketiga itu TKJ. Itu anak TKJ biasanya ada kelebihannya, ya. Di samping bisa menggunakan laptop, komputer dan lain sebagainya, ketika ada kerusakan itu kamu bisa memperbaikinya. Tapi jangan begini, bongkar laptop, bongkar komputer, masang itu bisa, ya. Bongkar bisa, masang itu bisa, ya. Nah, nanti dipelajari, ya. Kemudian anak RPL nanti pemrograman, kebetulan Pak Ik juga mengajar di RPL, ya, Pak Ik mengajar juga, ya. Kebetulan ini ahli IT-nya Pak Ik nanti, ya. Kalau ada sesuatu nanti kamu bisa tanyakan, Pak, ipunan laptop betul gini, hurung-hurung, ternyata laptopnya atau habis baterainya, gitu, ya, atau laptopnya rusak, nanti bisa konsultasi dengan Pak Ik dan lain sebagainya, ya. Nah, ini jadi 4 profil jurusan yang mungkin kamu nanti akan hadapi, ya. Oke. Termasuk nanti kalau kamu sekolah di SMK beda dengan SMA. Kalau SMA duduk manis, belajar terus, ya, mendengarkan. Kalau kamu 70% praktek,
makanya mau bosen sekolah di SMK, ya. Jadi tidak jenuh nulis, baca, tidak. Kita melakukan banyak praktek, ya. Bahkan itu suatu keunggulan. Oke. Kemudian yang kedua, kamu juga nanti ada kunjungan industri, melihat ke suatu perusahaan bagaimana suatu perusahaan tersebut mendapatkan suatu produk. Nah itu kamu juga langsung. Kemudian terakhir ada prakerin. Ada yang tahu prakerin? Kalau bahasa dulunya PKL, ya. Jadi praktek kerja. Kamu juga magang seperti magang di perusahaan atau di instansi melakukan praktek. Jadi seperti kita praktek langsung. Ya, nah itu bedanya dengan sekolah lain. Kita sekolah kejuruan. Ya, oke. Masih ada? Nah, yang berikutnya yaitu anti kekerasan. Kebetulan tadi sudah dibacakan. Bapak mengakomodir ini berbagai sumber, ya. Jadi kalau terjadi sesuatu, dengarkan nih. Kalau ada yang tidak mendengarkan, rugi sendiri, ya. Karena di sini diberlakukan di SMK ketika indisipliner itu pasti akan dikeluarkan dari sekolah. Ya, dengarkan. Jadi kalau tidak mentaati aturan itu pasti akan dipanggil orang tuanya, dihadirkan orang tuanya, kemudian bisa saja terakhir itu dikeluarkan. Ya. Nah ini deklarasi kekerasan sudah dibacakan. Jika terjadi ada perselisihan antara teman dan teman, atau teman dengan beda jurusan, atau teman beda sekolah, ya, itu harus diselesaikan melalui jalur jalur damai, ya. Tidak ada tawuran, serang SMA, tidak, ya. Serang aliyah, serang TK, oh jangan. Omonya serang TK atau SD komplek kita serang, ayo, jangan, ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi diselesaikan melalui wali kelas, ya. Silahkan Anda selesaikan. Biasanya tidak hanya di putra, ya, tidak hanya di laki-laki, di perempuan itu juga sering ada terjadi parasea, ya. Marbut kabogoh ting kumaha bukan parasea ini. Nah itu jangan sampai terjadi di kita. Jadi ada teknis-teknis penyelesaian secara diplomasi dengan wali kelas, dengan BK, ya. Oke. Nah kemudian yang terakhir, Bapak biasanya walaupun Bapak di sini bukan di kesiswaan akan memantau kerapihan kalian, ya. Jadi lamun ditinggali bajuna keluar, wayahna aku Bapak bener di ciwit saya nyeri, ya. Atau mungkin push up, ya. Atau mungkin apa nanti sanksinya ada, ya. Jadi tolong jaga kalian karena sekarang kalian sudah putih abu, ya, bukan putih biru lagi, ya. Anak-anak sekalian, jadi harus meninggalkan hal-hal yang negatif yang ada di SMP dan MTS atau sekolah sebelumnya, ya. Kemudian bawa yang positif ke SMK dan jangan sampai mempengaruhi rekan-rekan secara negatif, ya. Itu saja mungkin yang Bapak jelaskan, dan ini terus terang saja ini, ya. Ya, kembali awal. Nah juga Bapak titip pesan kepada kalian siswa baru, jadikanlah sekolah ini sekolah untuk mendapatkan atau untuk menuntut ilmu apa yang dicita-citakan oleh kalian, ya. Jangan sampai ketika kalian kesini sekolah berangkat dari rumah tambah hente, ya, menang uang jajan, uang pulsa, jangan, ya. Silahkan gali apa yang ada di sini. Kemudian kembangkan yang kamu dapat di sini, ya. Nah itu harapan Bapak, semoga kalian nanti setelah MPLS bisa beradaptasi dengan sekolah kita ini, kemudian bisa mengembangkan kreativitas, baik itu akademis ataupun non akademis, ya. Nah kemudian alhamdulillah ini Bapak kerjasama dengan anak Bapak nih, ya. Anak Bapak juga masuk tahun ini di jurusan ATPH, ya. Kasih tepuk tangan untuk Marsal Mujtahid Akbar. Ya.
Ya udah bisa bikin seperti ini ya. Mudah-mudahan kamu juga nanti sambil belajar lebih meningkatkan lagi dan bisa berkreatif di sini ya. Oke. Terima kasih. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan ya. Ada door prize. Silahkan yang bisa jawab ke depan ya. Contoh dari kegiatan yang indisipliner. Silahkan tukar tangan ke depan dapat door prize. Kalau tidak salah ini apa ya? Oh, mendapatkan apa ini nih? Door prize-nya. Rahasia. Oh, hari terakhir. Oke, hari terakhir nanti ada hadiah. Ya. Ada hadiah dari panitia mungkin. Contoh yang indisipliner pelaku siswa. Silahkan tukar tangan cepat. Yang berani, anak SMK harus berani. Coba. Ada enggak? Silahkan yang ATPH, yang TAP, RPL, PKJ, cung. Berat. Silahkan, kamu bersaing dengan jurusan yang 4 jurusan ini. Silahkan, ada yang punya keberanian? Ada, cung? Tidak ada? ATPH, halo ATPH, halo. TAP, halo. RPL, PKJ. Aduh, ini kakak-kakak panitia ini 4 jurusan nggak ada yang mempunyai nyali yang gede ini. Malu-malu. Silahkan berprestasi, angkat jurusannya dengan baik. Ya, ada, cung. Ini berat. Yang indisipliner. Aduh, gampang sekali ini. Ya. Silahkan. Indisiplinirnya tidak disiplin. Kasih contoh. Ya, bagus ini. Nah, ini anak bapak nih ya. Mudah-mudahan nanti berprestasi. Sebutkan nama jurusan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Kasa dari lulusan saya dari SMP Negeri Sukumaja, alamat Kertabasuki. Contoh indisipliner memulahi meninggalkan pelajaran sekolah, datang terlambat ke sekolah. Iya, terima kasih. Jurusannya apa tadi? TAP. Wah, hidup TAP. Oke. Terima kasih ya. Betul ya, indisipliner itu rambut panjang, baju keluarnya, kemudian ketika pelajaran belum selesai, wah, guruna eueuh euy. Cabut. Jangan ya. Oke. Satu lagi. Ya. Satu lagi. Siapa yang tadi Bapak tampilkan yang juara tingkat Asia Pasifik di Bahrain? Cung. Coba menyimak tidak? Oke. Yang tadi ya? Bukan. Siapa namanya? Wih, mantap. Kasih tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giat, lulusan dari SMP Negeri 1 Maja. Jurusan saya ATPH. Yang juara di Asia Pasifik yaitu adalah Rifki dari Cikaracak. Kasih tepuk tangan. Oke, ya. Sebetulnya semua juga mau acungkan tangan. Salah. Izin. Era, bisa dicarekan. Ya. Mudah-mudahan dengan keberanian tadi kamu bisa memunculkan prestasi ya. Yang terpenting
jangan punya keberanian untuk melakukan kegiatan negatif. Oke ya, oke terima kasih dan mungkin waktunya terbatas. Bapak menjelaskan seperti sesingkat ini dan mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. SMK! SMK! SMK Maja! Oke, terima kasih. Selamat MPLS dan mudah-mudahan kamu sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.